Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, baru-baru ini pasar dikejutkan dengan harga saham yang berada di bawah Rp50 per unit sahamnya. Padahal kita ketahui biasanya harga saham terendah ini adalah Rp50 alias saham gocap. Nah, rupanya masih bisa turun lagi loh ke bawah level harga gocap atau Rp50. Nah, apakah semua saham bisa bergerak seperti ini? Dan apakah hanya saham-saham tertentu saja? Kita akan simak selengkapnya dalam Saham di Bawah Gocap Ramaikan Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi seperti yang kita lihat di sini ada harga saham yang bergerak di bawah level Rp50 per sahamnya. Nah, angka atau chart yang Anda lihat ini tidak salah ya, karena memang ada beberapa saham yang bisa menyentuh level di bawah harga Rp50. Dan aturan ini tertuang dalam keputusan direksi dari Bursa Efek Indonesia nomor Cap BEI 2018 terkait dengan papan akselerasi. Jadi, list saham yang termasuk ke dalam papan akselerasi ini adalah diantaranya di sini ada PT Turindo Guide Indonesia Tbk ataupun juga PGJO. Ini merupakan salah satu emiten yang pertama terdaftar di papan akselerasi. Kemudian ada juga PT Cashless Worldwide Indonesia ataupun juga CAS. Ada perusahaan furniture, ada Boston Furniture Industry Tbk yang kode emitennya adalah SOFA. Ada juga PPGL, Prima Globalindo Logistik, kemudian ada juga Planet Properindo Jaya Tbk ataupun juga Plan yang harga sahamnya kita lihat di sini ya. Kenapa papan ini bisa terbentuk? Nah, jadi berdasarkan prinsipnya memang Bursa Efek Indonesia ini terus berupaya untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan dengan skala kecil dan juga menengah yang ingin mencatatkan saham perdana ataupun juga IPO di pasar modal. Apalagi kita ketahui bahwa memang otoritas bursa ini terus berupaya agar lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akhirnya bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya dulu ini adalah perusahaan-perusahaan yang merugi, ini tidak bisa melantai di Bursa Efek Indonesia, saat ini diberikan keringanan sehingga akhirnya perusahaan yang merugi bisa mencatatkan ataupun juga bisa melantai di Bursa Efek Indonesia dan akan masuk ke daftar papan terakselerasi ini ataupun juga papan akselerasi namanya. Nah, adapun sebetulnya ada beberapa ketentuan nih dari papan akselerasi. Jadi yang pertama ini adalah harga saham pada saat pencatatan saham perdana. Ini adalah paling sedikit Rp50 per sahamnya ataupun juga paling tidak menjadi saham gocap begitu ya, meskipun pada kenyataannya rata-rata untuk pergerakan harga sahamnya ini atau pada saat IPO berkisaran di harga ratusan ya, jadi mirip seperti di papan-papan di bursa efek lainnya. Nah, sudah melantai, nanti saham ini bisa ditransaksikan nih, jadi kalau misalnya bisa bergerak di atas Rp50 per sahamnya ataupun juga bisa turun ya dari Rp50 per sahamnya hingga harga minimal itu adalah Rp1. Bayangkan harga saham Rp1 meskipun hingga saat ini sejarahnya masih belum ada saham yang di bawah Rp40 ya. Nah, tapi kemudian kita juga lihat di sini ya, untuk jumlah pemegang saham dari emiten ini adalah paling sedikit 300 pemegang saham. Kemudian dari jumlah saham yang ditawarkan ke publik ini adalah minimal 20% dari saham yang dimiliki. Kemudian perusahaan juga sekali lagi dibolehkan untuk rugi asalkan jangka waktu untuk ruginya ini adalah harus bisa mendapatkan laba usaha paling lama 6 tahun setelah melantai di bursa saham. Adalah bahwa tidak semua saham ini bisa bergerak di bawah level Rp50 per sahamnya ataupun juga di bawah saham gocap. Ini tergantung dari sahamnya ya, apakah masuk ke dalam papan akselerasi ataupun juga tidak. Dan sejauh ini sekali lagi diingatkan hanya ada beberapa emiten saja yang masuk ke dalam list papan akselerasi. Nah, karena memang sekali lagi diingatkan ada 3 ya papan di perdagangan Bursa Efek Indonesia. Jadi yang pertama adalah papan utama, di mana ini adalah saham-saham dengan kapitalisasi besar dan juga track record di sepanjang perdagangan yang dinilai cukup baik. Kemudian ada juga papan pengembangan, yaitu adalah saham-saham yang belum memenuhi syarat untuk masuk ke papan utama, tapi sedang diupayakan begitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah papan akselerasi seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide ini. Nah, kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah, jadi
Selain papan-papan yang tadi sudah dijelaskan, sebetulnya Bursa Efek Indonesia ini juga berencana ya untuk membuat yang namanya adalah papan saham gocap. Meskipun ini belum tentu nama sesungguhnya nanti ketika diresmikan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi ini adalah papan yang akan ditujukan untuk pemantauan khusus ataupun juga watchlist terkait dengan pergerakan saham, karena biasanya saham yang bergerak di kisaran gocap ini tidak liquid ataupun juga kinerjanya ini masih di bawah ekspektasi dari para pelaku pasar. Dan kemudian papan ini akan diterapkan mekanisme perdagangan yang berbeda, yaitu adalah ada periodic call auction atau seperti di pre-opening market, di mana harga tidak akan langsung match melainkan harganya akan dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, dengan adanya papan ini diharapkan nantinya bisa mengakomodir saham-saham yang tidak liquid sehingga akhirnya nanti bisa lebih liquid lagi ataupun juga kembali diperdagangkan oleh para investor. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nih kok bisa ada batas bawah untuk harga saham di Bursa Efek Indonesia ataupun juga di bursa saham kita, yaitu adalah tadi Rp50 ya untuk rata-rata sahamnya untuk papan pengembangan dan juga papan utama. Nah, simpel sebetulnya jawabannya, yaitu adalah ini upaya dari bursa kita untuk melindungi para investor dari kerugian yang luar biasa, dan ini pun sebetulnya sudah diterapkan sejak lama ya. Dan biasanya penurunan harga dari suatu emiten ini disebabkan oleh tekanan jual yang terlalu besar akibat adanya sentimen negatif, seperti misalnya adalah buruknya kinerja dari suatu perusahaan. Kemudian juga ada sentimen negatif baik pada bursa efek maupun juga pada emiten-emiten tertentu, sehingga akhirnya terus mengerek harga saham ini turun ya. Dan sebetulnya kalau kita ingat juga ada beberapa kejadian seperti misalnya adalah di tahun 1998 dan juga di tahun 2008, yaitu adalah saat krisis finansial, di mana akhirnya banyak sejumlah saham-saham yang akhirnya terkerek turun ke level Rp50 per sahamnya, atau kita kenal dengan saham gocap begitu ya. Meskipun sebetulnya ini adalah upaya agar para investor ini tidak buntung-buntung banget begitu istilahnya seperti itu, tapi sebenarnya kita ketahui bahwa tetap aja ya yang namanya investasi, ada juga nih investor-investor yang akhirnya nyangkut di saham 50 ini alias tidak bisa keluar lagi ya. Nah, kita lihat di slide yang berikutnya. Jadi berbicara tentang saham gocap ini agak seru ya, karena memang saham gocap ini image-nya lengket dengan saham gorengan, karena kalau misalnya kita umpamakan juga, ini mungkin beberapa bahasa dari para investor sendiri adalah saham gocap ini seperti durian. Jadi ada yang suka, kalau suka-suka banget, kalau nggak suka justru anti banget. Kenapa? Karena volatilitasnya yang cukup tinggi ya. Jadi sekali lagi yang namanya investasi adalah high risk high return. Jadi keuntungan dalam berinvestasi di saham gocap ini juga dinilai bisa cukup tinggi, meskipun sekali lagi risknya juga cukup besar. Nah, bayangkan ya. Jika Anda membeli saham gocap di pasar negosiasi ini, Anda bisa membeli saham di harga di bawah Rp50. Misalnya Anda membeli saham di harga Rp25 di pasar negosiasi. Nah, maka sebetulnya floating profit Anda ini bisa mencapai 100%. Kenapa? Karena di pasar reguler harganya adalah Rp50. Nah, sehingga ini ada floating profit yang bisa didapat, meskipun sebetulnya pada kenyataannya akan sulit untuk Anda menjual saham tersebut, karena sekali lagi antrian jualnya juga cukup panjang. Nah, meskipun demikian, walaupun memang secara likuiditas ini kurang menarik ya, tapi sebetulnya masih ada loh perusahaan-perusahaan gocapan yang secara fundamental ini masih oke. Tapi kita harus mau effort alias harus mau nih ya mencari jarum di tengah jerami seperti ini, alias kita bongkarin laporan keuangan satu-satu, kita lihat ya apakah memang secara fundamental PBV-nya ini juga masih oke, begitupun juga dengan kinerja dari perusahaannya. Tapi memang untuk jangka panjang kita harus lebih berhati-hati sama yang namanya saham gocap, karena jika berada di level gocap selama 2 tahun beruntun, ini artinya adalah sudah tidak ada transaksi perdagangan, maka Bursa Efek Indonesia bisa mempertimbangkan untuk menghapus pencatatan saham ataupun juga delisting saham ini dari bursa. Artinya Anda justru bisa merugi hingga 100% ya potensial loss ataupun juga kerugian Anda.
Nah, sekali lagi memang saham gocap ini akan tetap gocap dan tidak akan turun ke bawah lagi kalau tidak termasuk ke dalam papan akselerasi seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita ketahui langkah proteksi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia ataupun juga bursa di tanah air ini sebetulnya tidak berlaku untuk seluruh bursa yang ada di negara-negara lainnya, atau dengan kata lain adalah tidak seluruh bursa loh melakukan proteksi kepada para investornya ya dengan memberlakukan batas bawah harga saham seperti ini. Bursa Wall Street misalnya, di sini harga saham terendah rupanya bisa mencapai 0,0001 dolar Amerika Serikat atau sepersekian sen. Bayangkan kerugiannya kalau misalnya Anda sampai terjebak di saham ini. Kemudian di Eropa ini cenderung bervariasi, jadi memang ada beberapa bursa yang memberlakukan harga minimal sahamnya, tapi ada juga yang tidak. Kemudian kalau di India, tadi saya sempat cek juga bahwa ada saham yang harganya sekitar 1,7 rupiah India atau sekitar seratusan rupiah. Nah, sementara di Indonesia sendiri, tadi sudah disebutkan adalah minimalnya Rp50 untuk papan utama dan juga pengembangan, dan minimal Rp1 untuk saham-saham yang berada di papan akselerasi. Nah, tapi berapapun harganya memang harga saham pasti tidak pernah diperdagangkan negatif ya. Jadi untuk itu bagi Anda, para investor, baik tim saham gocap maupun juga tidak, tetap perlu berhati-hati ya terhadap instrumen investasi yang Anda pilih saat berinvestasi.